Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program terbaru kita di At-Tahiriyah Media Rapat, Ruang Podcast At-Tahiriyah. Insyaallah. Sebelumnya perkenalkan, nama Ulun Ahmad Johari, host di Ruang Podcast At-Tahiriyah. Di Ruang Podcast At-Tahiriyah, kita akan selalu menghadirkan dan mendatangkan seseorang narasumber ataupun beberapa narasumber yang memang kompeten dalam bidangnya ataupun keilmuannya. Alhamdulillah, di episode pertama hari ini atau di episode perdana hari ini telah hadir bersama kita pengasuh Pondok Pesantren Putri At-Tahiriyah, Abina Kiai Haji Mutakhir Iman. Assalamualaikum Abi. Assalamualaikum. Kaif haluk Bi? Alhamdulillah bil khair. Alhamdulillah, beliau adalah pengasuh sekaligus muassis di Pondok Pesantren Putri At-Tahiriyah. Mari kita sama-sama mendengarkan perkenalan beliau terlebih dahulu. Silakan Nabi, tafadhal. Nama pian Bi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Haji Muhammad Khairi Iman. Insyaallah nggih. Latar belakang saya itu adalah Pernah sekolah di mana Bi? pernah sekolah, dulu pernah di negara. Di negara, Masya Allah. Negara adalah tempat kelahiran Wulan nggih. Negara di Insyaallah. Pasungkan. Yes. Di Pasungkan. Oh, di Pasungkan Bi lah. Ya, Oh, di sana- lahirnya di Pasungkan Bi. Bukan, lahirnya Oh, di oh, Tapi nggih. tempat belajarnya Tempat belajarnya di Pasungkan. di Pasungkan nggih. Ya, pertama kali menimba ilmu pengetahuan, Nggih. saya dididik oleh Al-Mukarram Syekh Muhammad Suni. Muhammad Muallim Sunni nggih. Muhammad Suni. Insyaallah nggih. Setelah sekitar 3 tahun, 3 tahun ya baru saya ke Pemangki. Pemangki. Ya, Pemangki. Apa dulu yang Pesantren dipasungkan itu Bi sekolahnya sekolah itu sekolah duduk aja. sekolah duduk bilang nggih. Sekolah duduk aja. Nggih. Baru ke Pemangki. Kemudian ke Pemangki. Ke Pemangki, Ya, nggih. di pesantren Ibnul Amin. Ibnul Amin Ya. Pemangki. Alhamdulillah pada waktu itu muassis Nggih. itu mudir ya. Mudir, muassis nggih. ya. Syekh itu Mahfuz Amin. Amin, Syekh nggih. Mahfuz Amin pada zaman itu. Nggih. Kemudian setelah 3 tahun, Nggih. 3 tahun setengah, kembali lagi ke negara. Negara. Ke negara ya. Lagi ke negara. Nggih. Kenapa jadi dulu ke Pemangki? Nggih. Karena almarhum Muallim Suni beliau kita berangkat ke Makkah. Ke Makkah. Zaman itu pada waktu turis. Turis nggih. Jadi beliau Disarankan beliau nggak Bi? sangat beliau Nggih. supaya ke Pemangki. Nggih. Sudah Pemangki, beliau datang, alhamdulillah kita kembali lagi ke negara. Berapa tahun di Pemangki Di Bi tadi? Pemangki itu 3 tahun setengah. 3 tahun 3 tahun setengah. Jadi 3 tahun setengah itu belajar Fathul Mu'in yang pertama. Fathul Mu'in. Yang Fikih. kedua, Oh nggih. ada sampan ya, kita tampan dulu tampan. Fathul nggih Ya, kembali lagi ke negara. Nggih. Negara sekitar 2 tahun. 2 tahun ya. 2 tahun negara. Kemudian Muallim Suni mau ke Makkah lagi sih, Din. Mau ke Makkah Ke nggih. Makkah lagi. Pada waktu itu Makkah. Lalu beliau sarankan, di sini ada kawan di sini. Nggih. Kawanku itu namanya dulu Kusasi. Masya Allah. Ya, yang mudir yang ada kan. Nggih, muassis. Kusasi. Nggih. Kemudian Kusasi itu di sini dulu kami pernah belajar sama Kai Sidin, Syekh Ismail. Oh, yang Mbak Birik bilang? Iya, Nggih, Syekh nggih, Ismail, nggih. Syekh Ismail yang dia kan orang tua Sidin. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Kai Sidin. Kayak yang nggih. Kai Sidin. Nggih. Kemudian setelah itu beliau sarankan, karena aku ke Makkah, kata beliau, Nggih. aku sarankan kepada Kusasi tadi kami tadi. Nggih, kayak. Kita cari, kita tanyakan Kusasi itu di mana. Nggih. Ternyata ada di Tamban. Di Tamban. Oh, di Tamban. Padahal belum pernah sama sekali ke Tamban Bi. Kada pernah ke Tamban itu. Alhamdulillah kita cari Tamban. Alhamdulillah sampai pada hari itu, hari Jumat. Kemudian kita datang ke tempat beliau. Ternyata beliau waktu itu waktu taklim, waktu mengajar Nggih. di rumah kan. Waktu itu kita lihat bahwasanya beliau mengajarkan itu kitab Syiarus Salikin dengan dengan namanya itu ada kitab Darun Nafis, Syiarus Salikin dengan Darun Nafis. Nggih, Darun Nafis sama Syiarus Salikin. Ba'da apa itu kita ba'da Jumat. Pada Jumat Sekitar jam 3 jam 4. jam 3 4 nggih. Nah, kemudian setelah beliau
selesai mengajar ulang turunan, Nggih. lalu kita masuk. Assalamualaikum, dia kata. Waalaikumsalam. Kata beliau, dari mana nih, siapa ini di sini? Ini ulun dari Babirik. Babirik jauh, Babirik Tamban, masya Allah. Lanjut Sidin, Babirik di Sidin. Apa kabar? Jadi kabar ini ada kirim salam dari guru, dari mualim. Kan negara nyambat guru itu mualim. Mualim nggih, mualim Sunni, masya Allah. Mualim siapa di sini? Mualim Sunni. Oh Sunni kah? Kawan gue di sini. Lawas ke pertemuan di sini. Pernah satu sekolah ke beliau, Bi? Pernah. Jadi beliau adalah mualim Sunni, belajar waktu kita di negara. Almarhum juga di negara. Nggih. Jadi setelah meninggal kakek Sidin, lalu mualim Sunni ke almarhum Aceh Hussein Al-Alimi, kemudian abah ke almarhum Syekh apa jadi kita Kesulan Luar. Syekh bin Mudir Darussalam. Nggih. Cuma beliau kada kumpul cuma di kumpul di negara. Kawan lama berarti pula. Jadi mungkin itu ada hikmahnya beliau menyarankan kepada mualim Sunni untuk disarankan untuk pendidikan ataupun bimbingan untuk almarhum kita Ahmad Kusasi. Nah, kemungkinan itu ada rahasianya sampai-sampai di Lasin Binantu kan. Nah, ini kan akhirnya nggih. Jalannya sudah bilang. Nggih. Alhamdulillah kita diterima Sidin. Alhamdulillah kemudian kita khidmat dengan beliau selama 3 tahun. Sampai sekolah di dakwah. Nggih. 3 tahun. Tidak ada punya apa kita surat tanah enggak. Nggih. Jadi langsung aja. Jadi 4 persamaan. Masyaallah nggih. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, Bapak ikut ujian terakhir, ternyata kita anum namanya. Orang kelas 3, kita baru kelas 2. Oh, nggih. Padahal kan kita 3 tahun sudah. 3 tahun sudah nggih. 3 perjalanan. Nggih. Lalu kita ingin hendak ke Martapura. Alhamdulillah diizinkan sini ke Martapura. Oh, izin dulu belah sama Datuk nggih, Mak Muasis nggih. Alhamdulillah antar Sidin ke Martapura. Terus Martapura. Kemudian di Martapura diserahkan Sidin ke Syekh Muhammad Jarkasi Nasri. Ayah Jarkasi nggih. Tapi sebelumnya itu setahun kita di luar dari pengasuhan Sidin. Nggih. Pengasuhan Sidin. Belajar lawan siapa kalau di luar itu, Bi? Di luar kita tetap belajar di masuk Darussalam. Oh, tapi nggih. pondoknya kan. Nggih. Nah, kada di pondok sudah setahun baru di rumah Sidin. Baru menerima kita pondokan lah di rumah Sidin. Nggih. Alhamdulillah selama kita 6 tahun, setahun, kemudian 5 tahun. 5 tahun mengumpul Sidin. Sama Ayah Jarkasi tadi nggih. Sama Jarkasi 5 tahun terus setahun di luar, kemudian 5 tahun terus 6 tahun. 6 tahun nggih. Jadi tidak ada menimba di ilmu pengetahuan, hanya kita di sama beliau, bimbingan beliau, kemudian di Darussalam sudah lulus. Sebelum lulus sudah kawin. Sebelum lulus di Darussalam ya? Iya, sebelum lulus. Jadi pada waktu berapa tahun berarti sudah nikah sama Umi? Nikah sama Umi itu kita belum lulus sekolahnya, hanya kelas 3 ali aja. Begitu sudah nikah langsung kita kelulusan. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, kemudian pada waktu itu kita kawin. Ya, dinikahkan oleh Al-Mukarram Syekh Muhammad Jarkasi Nasri. Pada waktu itu tahun 1991. Wah, udah belum lahir. 91. Nggih. Insyaallah nggih. Alhamdulillah nikahkan Sidin langsung kita. Alhamdulillah berjalan. Kemudian 1995 kita ada keinginan untuk belajar karena pada waktu itu masih asik lagi nuntut ilmu dikawinkan. Masya Allah. Padahal sudah berapa tahun tapi masih nyerah. Alhamdulillah itu sudah punya anak tanggal 2. Oh, satu kita sudah lahir Fatimah. Kemudian satunya di dalam perut Ahmad ada. Di saat Ahmad ada di dalam perut kita sangat keinginan untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah beliau kirim kita ke Gontor. Abi ya? Masya Allah. Padahal kita anak ke Darussalam, ke Datuk Kalapayan. Beliau sarankan ke sana. Mungkin beliau melihat bagaimana pendidikan cara ada modernnya. Iya, pondok pesantren. Alhamdulillah kita 1 tahun. 1 tahun, Bi. Bukan main di kita di sana peraturan tata tertibnya
Disiplin. sistem militer kan. Iya, Sistem militer. disiplin nggih Tapi sampai di sana sekarang. karena kita ada semacam bisa adaptasi, Nggih. kemudian memaklumi ini orang sudah berkeluarga kan, Nggih. berkeluarga. Jadi teman-teman lebih muda daripada Abi. Muda. Nggih. Jadi kalau ada di mahkamah tuh bila kita masuk ada sampai hatinya memukul kita. Karena sana kan sistem pukul. Sistem pukul. Nggih, disiplin, Sistem kedisiplinan luar biasa. nggih. Alhamdulillah 1 tahun. Nggih. Nah, kita belajar sana, alhamdulillah melihat bagaimana tata cara di kita antara salafiyah dan al-modern. Modern, nggih. Dan disitulah kita yang hendak menerapkan kami dengan Ustaz Batur Rahman kan sudah Muncul sudah- dari sudah sana keluar. bila nggih. Ya, alhamdulillah kita waktu itu 1991 sudah ngajar di dakwah. Tidak wah nggih. Dakwah. Jadi Perasaan tidak wah. kita tinggalkan lalu belajar kembali lagi ke dakwah. Alhamdulillah. Nah, dengan ada kejadian semuanya ada hikmah. Kalau kita Nggih. ceritakan kejadian itu wah Masya luar Allah. biasa. Tapi semuanya ada hikmah. Ada hikmahnya. Kenapa pastinya. jadi terjadinya at-tahiriyah? Nah, itu ada hikmah. Ada hikmah. Padahal kan model beliau model Ma'had di dakwah itu kan almarhum. Nggih. Dulu Tuan Guru Haji Mudar. Itu yang di makamnya di Iya, di Pal- 16. Pal- 16 nggih. Mungtar. Itu kan kawannya luar biasa lah. Masya Allah, almarhum gila. itu. Tuan Guru Haji Mudar, Tuan Haji Ilham, gitu kan. yang di belakang masjid itu makam. Tuan Guru Haji Ilham. Oh, itu, gitu. Tuan Haji Ilham itu. Nggih. Nah, itu ada di sampingnya lagi itu makam Tuan Guru Haji Termiji itu Siapa itu? kainya oleh Guru- Ustaz Hilmani. Ustaz Hilmani. Hilmani. Oh iya, sana alakah beliau katanya lah nggih. Itu Nggih. guru besar juga itu. Insyaallah. Nah, jadi pada waktu itu alhamdulillah terciptalah sejarah pondok ini. Sejarah Jadi pondok. kalau kita ceritakan dosa lah itu ya. Yang penting kita ambil hikmahnya. Masyaallah jangan ambil nggih. hikmahnya. Jadi sejarah pondok Nah, pesantren At-Tahiriyah itu memang pondok pesantren At-Tahiriyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Musasi. nggih. Memang ada sebab-sebabnya. Sebab Kenapa At-Tahiriyah ini kan terciptanya? Nggih, muncul Muncul At-Tahiriyah. Nggih. Pada waktu itu kan kita Abi sendiri hendak ke Tinggarong ke Kutai. Kota. Kota Tenggaraga. Jadi sudah kita lihat di sana, sudah kita sepi, sudah kita kontrol di sana. Kita memang ada ditempatkan di tempat di Kutai itu ada pondok pesantren di Timbau itu lupa namanya itu. Dan bagian yayasannya itu suku kita. Oh, ada keluarga bilang Ada nggih keluarga di kota. kita. Sudah disiapkan di sana. Masya untuk Allah, sana. tinggal masuk ya lah nggih. Kebetulan pada waktu itu ketua anggota DPR Pak Ismail Sabri, beliau apa aja kita siapkan kita di tempat majlis beliau untuk kita untuk mengajar. Nggih. Sudah Pondok siap. lama juga, Bi. Pondok lama itu. Pondok lama, Pondok nggih, lama, nggih, pondok nggih. lama. Pokoknya yang pondok yang lama yang ada di Tinggarong itu yaitu Nggih. di Kutai, di Timbau namanya itu. Kemudian pada saat itu sudah yakin sudahlah anak ke sana berangkat. Nggih. Ya kita pulang, tamban, kita izin sama almarhum, Alhamdulillah. beliau tidak izinkan. Nggih. Anak Kejauhan membawa, juga. sudah anak membawa kan? Nggih. Anak bawa anak 2. Oh, sudah lahir anak menghadap. Sudah Nggih. lahir. Jadi bilang kita berangkat. Nggih. Begitu anak berangkat, minta izin, kada diizinkan. Kita tidak berani tidak diizinkan dengan orang tua dan mertua, orang tua, kemudian kita guru kita. Nggih. Mertua sekaligus orang Jadi guru. kita jawab, wah, kata beliau sini ajalah ngajar. Nggih. Kita tidak wah aja ngajar. Nggih. Kita tidak mau apa aja kita dengan kekawanan dan kada supaya kita jangan sampai kita bermusuhan. Nggih. Nggih. Ini aja apa? Kalau ulun mengajar sini rasanya saya ikhlas mengangkat cangkul aja dah. Cangkul apa terus aja? sudah, gua mbakno aja sudah, bertani aja. Petani. Mbaknya sini mau apa ya, Kang? Rumah bilang. Sudah. Kalau anak mengadakan mengganakan khairi, ujar mamanya Lani kan? Nggih, Jadi, nggih. Mas, Ini Mas. sudah ulahkan aja pondok. Pondok. Iya terjadilah ini pondok Tahiriyah. At-Tahiriyah. Alhamdulillah dengan rapat keluarga, Nggih. memang pondok At-Tahiriyahnya adalah di dominasi keluarga. Nggih. Keluarga semuanya keluarga. Nggih. Itu kalau ada tulisan-tulisan, ada catatan-catatan bagi orang yang mau tani bola kita bola pondok ini kita duit dulu ada disebutkan. Jadi ada yang cuma kita meminta waktu rapat itu supaya pondok ini kita bangun. Bagaimana cara duitnya tidak lain adalah kalau untuk apa menghutangi, meminjami. Anak minta emas saja, emas ya, emas. Jadi emas terserah segram ke 2 gram, ada yang sampai 10 gram, ada yang sampai 5 gram, ada sampai
15 gram. Dan emas itu sampai sekarang ada yang sudah kita tahu ya, ada yang Bayari, sudah dibayari. Masya Terutama Allah. dari kita Acil Haji sudah ditahu. Orang-orang yang berjasa ya, Bi. Yang lain-lain itu ada kita Masya tahu. Itu Allah. ada catatannya. Nggih. Orang yang beri emas, orang yang kita sebagai sahamnya. Penuh perjuangan, Iya, Masya perjuangan itu, Allah. alhamdulillah. Nah kemudian begitu rapat, alhamdulillah terlaksanalah kita dirikan sebagaimana yang di sejarah di catatan ini Pondok Pesantren At-Tahiriyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Kusasi Bakri dan diresmikan pada tanggal 20 Januari ya. 21 Januari 21 Januari 2005 Masehi. Ini kita diresmikan. Nah, diresmikan pada tanggal 21 Januari 2005 Masehi. 10 Zulhijjah 10 Zulhijjah 1420 Hijriah dan juga di Gilasari lah Liga. Liga Tercatat oleh sesi hukum. oleh hukum Nggih. Kabupaten Beritu Kuala dengan nomor HP Tukari 17 04 garis miring kira PP kemudian 007 garis miring 4 kemudian berpanggilan 03 dan 2011 pada tanggal 12 Juli 2011 dengan NIS Nggih. ya Nano pertama. 5100 ya 663 dan 4011. Nggih, nomor induk sekolahnya. Ya. Nah, kemudian pada awalnya pendiri Kiai Haji Ahmad Kusasi berkeinginan untuk memisahkan antara perempuan atau laki-laki. Dulu memang kami lawan Fatur Rahman. Nggih. Kata Fatur Rahman bangun kita. Almarhum Ustaz Fatur Rahman. Fatur Rahman. Kami kan bertiga. Kata Fatur Rahman, kayak apa kita bangun putra putri. Ujar anak kan, tidak usah putra usah. Kalau kita putra seakan-akan kita aja kita menyaingi dengan pondok kita yang ada, pondok dakwah. Sudah kita meredam aja segala permasalahan. Kita buat adalah putri aja khusus putri. Khusus putri belah. Karena putri untuk Beritu Kuala tidak ada. Pertama ya Bila? Pertama itu. Ya, Pertama. jadi sahabat rapat, Ya, Pondok Pesantren Putri Atira adalah pondok pertama khusus putri yang ada di Tamban, habis itu di Kabupaten Beritu Kuala. Karena tidak ada di Beritu Kuala ini pondok yang khusus putri. Khusus putri Pak. Ada pondok tapi putra putri. Bukan pondok juga. Cuma ada putra di Merabahan. Merabahan kan Mujahidin kan dulu putranya. Enggak tahu. Jadi kan putrinya di sini. Putri. Putra sana. Tapi kami dulu membuat bahwasanya At-Tahiriyah itu At-Tahiriyah bukan At-Tahiriyah khusus putri kan ada. At-Tahiriyah aja. Umum. Jadi Nanti kan, mungkin kan ada. Nanti suatu saat, Masya Allah dan Alhamdulillah. Sudah ada kita 2 tahun setelah tahun 2024 kemarin 2023 2024 tahun ajaran kita sudah membangun Pondok Pesantren Putra, sahabat rapat. Nah, jadi pada waktu itu kata beliau kalau kita membangun putri ini cucuk panar aja. Kenapa? Karena orang yang menginginkan untuk anaknya mendidik ke Martapura kan jauh, ke Alpala jauh, ke Pemangki lagi. Lebih baik kita di sini dulu. Yang dekat. Transitnya di sini. Transitnya dulu. Baru ke tempat kita, ke tempat pendidikan yang selanjutnya. Alhamdulillah. Nah, kemudian pada waktu itu almarhum apa namanya? Ini namanya, ini kan bangun pondok harus punya nama gitu. Jadi kata beliau namanya Khairiyah. Jangan, jangan Khairiyah. Kita mengambil satu ulama besar karena kita orang negara kan, orang negara ada seorang ulama besar yang bernama Syekh Muhammad Thahir bin Syabuddin. Kita ambil nama itu. Mudah-mudahan dengan berkat nama orang besar itu kan pondoknya akan besar. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada waktu itu almarhum alhamdulillah beliau aja kita mengikuti, menerima dengan hal yang seperti itu tadi. Dan alhamdulillah Ustaz Fatur Rahman pun juga menerima tentang pondok ini jangan dibangun putra putri dulu, khusus karena putri. Untuk meredam, karena sesuatu saat kan akan kita timbul, At-Tahiriyah akan putra akan timbul. Masa putri aja kita, lakiannya kali dia putranya kali dia. Alhamdulillah pada waktu itu. Nah kemudian At-Tahiriyah kita jadilah Pondok Pesantren Putri At-Tahiriyah yang beralamat Kim di Desa Intasari kilometer 15 Pemuja, Kecamatan Makassar, Kabupaten Beritu Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai pesantren pertama yang menerapkan pendidikan khusus putri untuk perempuan dan pertama di daerah Amban. Masya Allah.
Bukan Tamban Tamban, lagi ya? adalah Barito Kuala. Bukan Tamban, Iya. cuma Barito Kuala. Masya Allah, luas Kabupaten Barito Kuala. Sebenarnya Tamban tuh bukan Tamban tapi Tampan. Apa Bi? Tampan. Tampan. Iya. Kalau Habib Profesor Dr. Habib Ahmad Alkam yang di Jakarta, Iya. itu di dalam kamus tuh nggak ada Tamban, di sini Tampan. Oh, Tampan. Tampan, artinya orang Tamban ini bunga sungai. Masya Allah. Tampan, Bangga ya. jadi orang Itu Tamban ya orang Pak sahabat rapat. Betul. Nah jadi alhamdulillah satu-satunya pendidikan perampunan yang pertama adalah Tamban di Makassari dan sekitarnya dengan berbasis pendidikan agama Islam dan ditambah dengan pendidikan umum. Nah ini karena kami melihat dengan Fatur Rahman adalah waktu mendidik kita di dakwah, sistem kita harus ada umumnya. Nggih. Maka alam mendirin alam Nggih. mendirin. Kita kan ngambilin. Kita alam mendirin kita ambil. Artinya Abah kan mengirim kami, Fatur Rahman dikirim ke Gontor jadi. Kemudian kan Fatur Rahman Barang kali Abdi sama almarhum Ustaz. Dah Fatur Rahman duluan ya Fatur Rahman duluannya. Jadi Fatur Rahman kalau waktu di Guntur sering anak tuh membuatkan surat, mengirim surat. Kalau Mama Fatur Rahman tuh kalau kirim surat kan minta buatkan dulu. Oh. Gimana nih? Kirim surat. Surat. Gimana kirim surat? Nah, Kalau kirim lagi dulu tuh Bi. Oh, pos. Oh ya, pos. Nggih. Alhamdulillah. Dan Fatur Rahman waktu pulang berangkat ke kemana kita ke Gontor tuh kan kita membawa ke lapangan tuh dulu. Nggih. Berapa tahun almarhum Ustaz Fatur? Fatur Rahman 5 tahunnya. 5 tahun, Dan Masya Allah. eksperimen ya. Nggih, eksperimen. Oh iya, pondok pesantren modern Pak biasanya ada eksperimen. Nah, kemudian almarhum Tuan Guru Kiai Haji Ahmad Kusasi Bakri adalah seorang mursyid Tarikat Anak Sahabat Yasin, luar biasa. Di sini jalan setiap minggu, kalau orang-orang kebiasaannya datang untuk kita amaliyah Tarikat Anak Sahabat Yasin. Nah, kalau beliau zikir itu luar biasa. Karena memang beliau adalah salah satu izin dari guru beliau untuk mengijazahkan kita Tarikat Anak Sahabat itu zikir. Bagus banget dan sangat manfaat itu luar biasa zikir-zikir itu. Nah, itu. Kemudian lagi beliau adalah seorang ulama tradisional yang berpola pikir maju dan memiliki perhatian yang besar terhadap kemajuan masyarakat khusus terhadap umat Islam. Nah, karena sini di Jawa kan melihat karena masih ingat kanwil yang ada di Kalimantan dulu kan Banjarmasin. Pak Arkani Hasbi itu murid Sidin. Oh. Jadi dulu ada murid Sidin ada 5 orang, rasanya kada khilaf lah 5 Nggih, orang. 5 orang. Pertama Pak Arkani Hasbi, kedua Sabri, yang ketiga kita Ayah Jakasi dulu. Nggih. Sidin. Kemudian ada lagi satu yang itu keringat namanya tuh Nggih. Nah semuanya alhamdulillah jadi murid Sidin. Dulu PGA. Iya, nggih. PGA dulu PGA. Dengan guru agama. Alhamdulillah kita. Kemudian pada perjalanan pondok pesantren Notaria bisa berkembang dan lebih maju sehingga setiap tahunnya jumlah santriwati semakin meningkat karena banyaknya orang yang kita mengamanahkan anak-anaknya untuk dididik dan menimba ilmu di pondok pesantren. Banyak kayak kita. Bahkan yang datang di sini dari yang paling banyak adalah dari Kaltim. Iya, Kaltim nggih. Pesisir. Seperti kita pesisir pantai seperti Betanjung, Cemara, nggih. ada lagi Bahaur, Bahaur, Pirusan. Alhamdulillah yang murid-murid yang dulu jadi kita kelihatannya semuanya alhamdulillah bermanfaat. Dan itulah mereka karena mereka dididik di sini. Nggih. Walaupun kita fasilitas serba kurang Dengan dulu, luar biasa dengan kita. seadanya. Alhamdulillah itu yang dapat kita dakwah yang ada kita dapat membawa keberkahan yang paling berkah. Nah, itu sekilas kita sejarah singkat. Kalau kita jabarkan ceritakan bahwa ada luar biasa. Jadi Abi terima kasih kepada keluarga dan kepada orang-orang yang berjuang. Orang-orang yang berjuang. Banyak ya biar berjuang. Banyak. Almarhum Ustaz Jain guru-guru pertama Bi. Guru pertama. Ustaz Zainul Arifin. Ada Ustaz Taufik Rahman. Taufik. Afwan Bi, Ustaz Taufik masih sudah meninggal. Jadi Ustaz Taufik itu alhamdulillah keberkahan dengan adanya di Al-Tahiriyah. Banyak ada beberapa orang yang kita masuk ke lembaga kita ke PNS. Masya Allah. Iya benar ya. Seperti Ustaz Sufiani. Ini kami orang-orang dari At-Tahiriyah. Dulu dari orang yang terusir dulu. Masya Allah. Yang diremehkan orang. Alhamdulillah orang yang berhasil. Alhamdulillah Ustaz Sufiani. Guru-guru pertama. Kemudian Ustaz Rahmadi. Ustaz Rahmadi. Alhamdulillah
Dari pertama ya, Bi? Dari pertama. Dari tahun 2005 ya? Dulu kepala sekolahnya kami buat itu akhirnya karena perempuan adalah kalau uljanya kita aliyahnya itu adalah Ustadz Fitria. Ustazah Fitria. Nah, Ustazah Fitria istri kan? itu istri dari Ustadz Suryadi lah. Iya. Terus sekarang ngajar di SMA di PAL 20 nggih. Alhamdulillah. Nggih. Dia dapat kita diberkahi Allah Taala sehingga dia kita menjadi pegawai negeri. Ada lagi Ustazah Khairun Nisa. Enggak saja Iron. Ya. Jadi dari imtiisnya kami angkat ke kepalanya adalah Ustazah Iron Khairun Nisa. Kemudian mereka keluar, mereka alhamdulillah sudah kita dapat sebesar untuk kita PNS, maka kami angkat dulu Pak dulu Asikin Nur. Ustadz Asikin. Oh iya, Ustadz Asikin Nur. Luar biasa berjuang orang pegawai negeri, mau kita mengabdikan dirinya ke swasta. Alhamdulillah beberapa tahun beliau. Alhamdulillah. Sidin masuk sini sudah PNS itu, Bi? Sudah PNS, sudah PNS. Alhamdulillah luar biasa berjuang beliau. PAL 6 ya beliau ya? PAL 6. Dan beliau rasanya kada hilang, beliau itu mungkin kita semacam pensiun dini karena kurang sehat. Itu ada. Mudah-mudahan diberikan kesehatan. Alhamdulillah kita. Kemudian setelah Ustadz siapa tadi? Ustadz Asikin Nur. Sudah kita masukkan Kastalani. Ustadz Kastalani SPD. Pada waktu itu Kastalani dulu waktu dia jadi wakil. Enggih. Alhamdulillah. Kemudian Ustazah Khairul mau kita ke SMP dan di sana ditarik di SMP. Kemudian kita buat adalah Ustadz Muhammad Tabrani. Kita angkat Ustadz Tabrani. Alhamdulillah sampai sekarang. Jadi sahabat rapat, kepala sekolah MTS sekarang itu Ustadz Muhammad Tabrani SPDI. Nanti kita undang-undang juga dan kalau untuk madrasah aliyahnya itu Ustadz Kastalani SPDI. Nanti kita setiap episodenya kita akan mengundang seluruh dewan asatid. Nama program itu Melekat. Mengenal lebih dekat, masya Allah. Ada lagi yang perlu Abi sampaikan kepada pemirsa. Bahwasanya ada sedikit perubahan supaya pondok ini lebih maju lagi, madrasah ini lebih maju. Di sana kami membuat di kita satu semacam di kita kepundukannya ini yang membidangi. Di kita ketuanya, modernya, kita, ya. Seperti kalau aliyah kan dari kemanaknya aliyah kan dari madrasahnya, tapi kepundukannya ada ulia. Itu kami buat adalah kepala sekolahnya adalah Ustadz Hilmani Sesmani, karena sesuai dengan basic background latar belakang beliau karena kita di Hadramaut. Kemudian lagi dari Sanawiyah madrasahnya, kemudian pondoknya itu adalah Ustadz. Itu adalah Ustadz Tahir Ahmad lulusan Mesir ya. Nah itu kita buat supaya pondok ini seimbang, karena kita ada modernnya, kita ada salafinya ini. Nah oleh karena itu supaya diketahui bukan apa-apa, bukan pemisahan itu ada. Bagi orang yang tidak mengerti pemisahan tidak, kita nak memajukan sama-sama untuk at-tahiriyah. Pada fungsinya adalah supaya berkah. Jadi di saat dia menghadapi kita agama, bagi kita kitab klasik, ini yang menghadapinya. Kemudian di saat kita umumnya ada masing-masing ada porsinya, ada bidangnya masing-masing. Jadi tidak apa-apa. Semuanya untuk mengangkat harkat martabat at-tahiriyah supaya at-tahiriyah itu selalu di kita diberikan keberkahan jelas dan anak itu semuanya bermanfaat. Tidak ada tujuan lain-lain. Sebagaimana di kita yang dikehendaki oleh almarhum. Almarhum sekalipun beliau adalah orang yang kita, orang ulama yang kita semacam kita ulama klasik lah kita. Tapi di sini tidak mengenyampingkan hal-hal sesuatu yang ke duniaan. Nah, seperti umum. Karena penting juga ya, Bia. Penting itu penting. Apalagi saat ini sangat penting zamannya. Nah itulah sejelas kalau kita bicarakan bahwa luar biasa aja kita. Masya Allah. Tapi alhamdulillah sekarang ini dengan keberadaan guru-gurunya, alhamdulillah kita sudah apalagi mempunyai pendidikan yang tinggi. Banyak kan pendidikan di sini, ada yang SAG, ada SH, ada dokteranda ada. Istrinya Ustaz. Ya, ada istri Ustaz. Ada lagi SH kan? SH Ustaz Jalesna. Apalagi SPD, SPD guru-gurunya banyak alhamdulillah. Semuanya itu mempunyai kita pendidikan, mempunyai pengalaman yang sangat
yang sangat luas, dan mereka inilah yang mengambangkan nantinya dengan Sama-sama semuanya Bi ya. Masya Allah, supaya maju semuanya lah, supaya anak-anak tuh semuanya kita mendapatkan ilmu, baik ilmu dunia ataupun ilmu Akhirat dua-duanya. Ya, dua-duanya. Namun kita yang kita pentingkan itu adalah di pondok ini adalah salah satunya akhlaknya, akhlak baik umum ataupun di kita terlebih agama, akhlak bagaimana etika anak-anak. Percuma lah jangan adab kan, percuma lah anak itu kita tinggi sekolahnya tapi akhlaknya tidak ada, nol besar di hadapan orang-orang hebat kita, apalagi di hadapan Rasulullah. Itu yang kita harapkan kepada anak-anak. Al-adab fawqal ilmi. Itu kan al-adab fawqal ilmi, di adab di atas. Mungkin itu saja yang Nah, mungkin itu sahabat rapat, itu adalah perbincangan ulun sama pengasuh Pondok Pesantren Putri At-Tahiriyah Abi Nakih Khair Iman. Mudah-mudahan kita bisa ngambil ibroh ataupun pelajaran dari beliau sampaikan, baik dari latar belakang pendidikan beliau, yang mana beliau pernah belajar sama para ulama. Bila ulun ringkaskan tadi ada Muallim Sunni. Nah, dari negara Bi, insyaallah dia nama ulun dari beliau. Nama ulun dari beliau yang beri tasmiyah nggih. Beliau dari Muallim Sunni. Terus Abi lanjut lagi belajar sama Muasib ya. Di KJ Ahmad Kusasi, baru ke KJ Zarkasi Nasri lah. Di bener nggih. Masyaallah. Pemangki dulu beda belah nggih, pemangki ada jawab pemangki masyaallah. Nah, itu sedikit latar belakang pendidikan dari pengasuh kita Pondok Pesantren Putri At-Tahiriyah. Mudah-mudahan kita sekali lagi bisa mengambilkan ibrah, mengambilkan pelajaran dan apapun yang beliau sampaikan baik dari ujung pondok. Nanti kita sedikit-sedikit nanti mungkin ada kalian waktu lagi kita kembali mengundang atau menghadirkan pengasuh, bagaimana beliau belajar, gimana mondoknya. Nanti kita di episode berikutnya ya. Nanti alhamdulillah Bi, kita di rapat ruang podcast At-Tahir ini salah satu program terbaru kita Bi. Insyaallah mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dengan orang lain, masyaallah nafi'un li ghairi. Dan bagi sahabat rapat, jangan lupa ya, ulun mengingatkan lagi, jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment and share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa juga kritik saran untuk membuat channel kita makin berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Nanti ditutup oleh Abi doa. Mungkin tafadhol Abi, silakan tutup doa, tutup kita dengan berdoa dari pian. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sahabat rapat, alhamdulillah mungkin perbincangan kita di episode pertama perdana ini bersama pengasuh di menit terakhir ya, masya Allah. Mungkin sebelum kita tutup lagi Bi, ada pesan buat para penuntut ilmu, wabil khusus santri-santriwati kita ataupun alumni yang sudah lulus dari pondok kita Bi. Apa pesannya Bi mungkin Bi? Pesan Nabi tidak lain adalah ilmu yang sudah didapat diamalkan. Ya. Ilmu yang sudah didapat diamalkan. Karena al-ilmu kami dididik adalah
ilmu amal. Ilmu amal bila. Bukan ilmu darus. Ilmu amal. Amal yang diamalkan yang iya iya diamalkan ilmu. Percuma lah kita punya ilmu tidak diamalkan. Jadi kita berniat untuk ilmu untuk mengamalkan. Wabil khusus untuk diri kita pribadi. Karena apabila kita sudah kita mengamalkan, insya Allah untuk orang lain itu untukmu mudah. Ilmu amal. Dan kita akan mendapatkan sesuatu ilmu yang tidak dipelajari. Itu diberikan Allah Ta'ala. Orang yang mendapatkan ilmu laduni itu adalah orang yang mengamalkan ilmu yang ada. Masya Allah, sahabat rapat. Allah Ta'ala kubari ilmu laduni nah ada aja kali tabakai. Jangan terlalu banyak ya iya, ilmunya, insya Allah. Ilmu yang ada sedapat mungkin kita diamalkan. Kemudian kita minta lagi ilmu, karena Allah Ta'ala kita menyebutkan kepada Nabi kita rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Tambahkan ilmu, karena ilmu itu semuanya kita manfaat, baik urusan dunia ataupun akhirat. Insya Allah orang berilmu hidupnya tidak akan tidak akan sengsara. Insya Allah tidak akan sengsara. Nah, jadi anak-anakku yang sudah kita umpama dari alumni sudah tutup ilmu. Karena di akhir zaman, di akhir zaman ini tidak lain adalah untuk penyelamatan itu adalah dekat dengan majelis-majelis, sering-sering mendatangi majelis, dan anak-anakku yang sudah keluar alumni itu sebarkanlah ilmu yang ada kami di sini, terutama yang kami didik, terutama di dalam amaliyahnya, baik di kita doainnya atau mudahnya atau istiqamah. Ikutilah di kita segala kegiatan yang ada di masyarakat, dan supaya masyarakat itu kita yang mewarnai, kita yang membuat supaya masyarakat itu menjadi di kita maju. Mudah-mudahan kita berharap, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan walaupun sedikit yang kita dapat, di kita embun ilmu yang kita dapat di dunia At-Tahiriyah, tapi yang kita harapkan adalah keberkahan. Ada kata-kata At-Tahiriyah insya Allah berkah. Karena itu sekali lagi minta maaf, itu yang dapat kita sampaikan. Sahabat rapat, alhamdulillah di ujung episode kali ini ulun tutup dengan kata-kata orang yang punya niat baik apapun akan jadi pelajaran, tapi kalau orang yang tidak ada niat belajar, itu belajar pun tidak akan jadi pelajaran. Ulun Ahmad Jauhari, host ruang podcast At-Tahiriyah, pamit undur diri. Allahumma bi ila qamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah.